Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Dan kali ini saya harus minta maaf. Saya harus minta maaf karena beberapa waktu lalu pada episode yang lalu saya mengatakan bahwa dengan ditetapkannya jadwal pemilu oleh KPU tanggal 14 Februari tahun 2024, maka otomatis isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah mati dengan sendirinya. Memang di atas kertas mestinya sudah mati. Karena penentuan jadwal pemilu 2024 itu sendiri, pemilu legislatif dan pemilu presiden, juga disetujui oleh pemerintah. Tapi kenyataannya tiba-tiba ada menteri bicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden 1-2 tahun. Tiba-tiba ada pimpinan partai, ketua umum partai mengatakan menerima aspirasi rakyat untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan 3 ketua umum partai bicara begitu, yang bagian dari koalisi pemerintahan. Pertanyaannya adalah, apakah ini sekedar spontanitas dari ketua umum partai atau ada semacam, ya kalau istilahnya dirigiste politik, dirigiste dari dirjen. Jadi ada semacam, nah ini kita simpan dulu. Jadi ada semacam dirigen yang, ya kira-kira kalau bahasa Indonesia ya dalangnya, yang kemudian mengorkestrasi pernyataan-pernyataan dari ketua-ketua umum partai politik bagian dari koalisi pemerintahan ini. Dan kalau itu benar semacam yang sempat dilansir beberapa media yang bonafit di Indonesia bahwa ada keterlibatan pejabat-pejabat pemerintah tertentu untuk melakukan orkestrasi semacam ini. Ini menjadi sesuatu yang serius. Karena sebenarnya di satu pihak pemerintah sudah setuju dengan penetapan jadwal pemilu KPU, artinya tidak ada penundaan pemilu. Ada lagi yang berusaha melakukan penundaan pemilu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Pandemi katanya. Karena pandemi maka harus ditunda. Padahal pilkada dulu banyak yang mengusulkan ditunda karena pandemi, tetap dilaksanakan. Katanya lagi perang di Ukraina nih, kondisi ekonomi juga lagi susah nih. Tunda pemilu. Justru ini juga gak pernah karena kesulitan ekonomi pemilu ditunda. Justru biasanya pemilu bisa menggairahkan ekonomi, apalagi kalau terjadi dipilih pemimpin baru yang kemudian menggairahkan ekonomi. Tetapi yang lebih penting lagi, ini upaya-upaya mengkhianati konstitusi, demokrasi dan konstitusi kita menetapkan perguliran kepemimpinan setiap 5 tahun sekali. Evaluasi dari mandat yang diberikan oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Kalau itu ditunda 1, 2, 3, bahkan tambah lagi 1 periode, sama saja dengan mengambil hak rakyat untuk mengevaluasi kepemimpinan pemerintahan saat itu yang setiap 5 tahun sekali itu. Hak rakyat untuk mengevaluasi pemerintahan diambil dengan menunda penundaan pemilu berapapun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini tidak bisa dibiarkan. Mungkin saja ini upaya testing the water. Testing the water itu gini. Diluncurkan isu itu. Ini yang suruh ngomong. Yang ini suruh ngomong lagi juga. Yang itu ngomong lain lagi. Sama ngomongnya. Jadi terjadi semacam saut menyaut di antara mereka. Kalau tidak ada penolakan dari rakyat dan civil society, maka berarti
lanjut terus. Itulah sebabnya kita harus menyatakan penolakan secara keras. Dari partai politik lain, ya, termasuk Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan penolakan, maupun juga dari partai-partai lain bersama civil society. Sehingga mereka yang punya pikiran-pikiran begini mengurungkan niatnya karena ada perlawanan dari rakyat. Kalau tidak, mereka lanjut terus. Walaupun sebenarnya ada video dari Presiden Jokowi yang nyata-nyata mengatakan bahwa mereka-mereka yang mengusulkan perpanjangan dan sebagainya itu seperti menampar Presiden Jokowi sendiri. Ada videonya. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Tapi kok sekarang diam-diam saja Presiden Jokowi. Padahal kalau memang orang-orang ini termasuk dalam koalisi pemerintahannya, menteri-menterinya misalnya, menampar mukanya, beri sanksi dong. Kasih sanksi dong. Untuk memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi tidak suka dengan pernyataan-pernyataan semacam itu. Itu kan menteri-menterinya. Saya juga pernah bekerja dalam kabinet pemerintahan bersama Presiden SBY. Kalau ada menteri-menteri yang membuat pernyataan yang keluar dari kebijakan presiden, pasti ada teguran. Pasti ada teguran. Nah, kita harapkan Presiden Jokowi segera menegur supaya isu ini tidak terus-menerus bergulir, memecah bangsa kita secara tidak produktif, sementara kita masih mengurusi pandemi, mengurusi ekonomi yang terpuruk. Belum lagi harga-harga naik, kelangkaan minyak goreng, tahu tempe naik, harga BBM naik. Apalagi dengan perang Ukraina, pasti harga kedelai pasti naik, gandum pasti naik, macam-macam lagi. Nah, karena itu sudahilah perdebatan semacam ini. Dan itu dari pemimpin tertinggi. Supaya ini tidak meluas, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Partai-partai silakan mempersiapkan diri, rakyat juga mulai lihat-lihat yang mana yang mau dipilih nantinya. Dan tidak perlu lagi ada isu-isu penundaan pemilu lah, atau penambah periode jabatan presiden. Apakah ini, ada yang bertanya-tanya pada saya, apakah ini isu semacam ini bergulir karena menganggap bahwa ada proyek-proyek yang perlu dikawal terus. Padahal masa jabatan sudah berakhir tahun 2024. Ibu kota negara yang baru misalnya. Ya kalau itu urusan lain. Masa jabatan tetap berada di 5 tahun sekali itu. 2 periode cukup. Tidak ada penundaan pemilu. Serahkan kepada pemerintahan depan. Siapapun yang jadi presiden, siapapun yang memimpin pemerintahan nantinya. Begitu pada dasarnya prinsip dalam demokrasi dan perguliran kekuasaan dan hak rakyat untuk mengevaluasi pemerintahannya, pemimpinnya 5 tahun sekali. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua sehat selalu.